lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini Kicau Jelata ingin berceloteh soal yang ringan tetapi sebenarnya penting gitu. Bahwa keinginan untuk menjadi kaya adalah sesuatu yang natural dan ada di dalam alam bawah sadar kita. Keinginan untuk menjadi lebih sehat juga sesuatu yang amat sangat manusiawi dan natural, dan itu juga hidup di alam bawah sadar kita. Keinginan-keinginan tersebut menggebu-gebu kadangkala keluar dari hati dan pikiran kita. Dan tidak jarang karena besarnya keinginan tersebut, seringkali kita salah dalam menyikapi berbagai tawaran, godaan yang isinya adalah mampu atau dapat mengantarkan kita untuk menggenggam, mencapai, mendapatkan keinginan tersebut. Dan salah satunya adalah korban dari keinginan yang keimanannya goyang adalah teman Bang Kica ini. Teman kita ini, Bung Jela, adalah salah satu korban dari keinginan ingin menjadi lebih sehat. Yang notabene sebenarnya beliau ini jauh lebih sehat dari Bang Kica. Dan bagaimana ceritanya? Coba deh Bung Jela ceritakan kepada teman-teman kita supaya peristiwa yang sama tidak lagi terjadi. Oke, Bang Kica, terima kasih. Sobat Kicau Jelata dimanapun berada, mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan suatu pencerahan ya ke teman-teman semua bahwa di dalam hidup ini banyak sekali godaan apapun yang tadi disampaikan bilang oleh Bang Kica, bahwa itu adalah satu efek psikologi yang dipelajari oleh orang untuk memancing segala keinginan yang ada di dalam diri seorang, gitu kan? Betul. Munculan namanya promosi, godaan dan sebagainya. Suatu waktu pada masa yang lalu, Bung Jela ini mendapatkan informasi bahwa ada suatu pengobatan atau ya metode baru lah ya untuk kehidupan yang lebih sehat, yang bisa melancarkan segala peredaran darah, baik itu ke otak, ke jantung dan sebagainya, gitu kan? Dan ujungnya menormalkan fungsi-fungsi organ penting ya. Menormalkan fungsi-fungsi organ penting. Semua promosinya luar biasa dan harganya juga mahal, ya. Karena promosinya juga dari orang-orang yang terkenal, bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah banyak yang melakukan itu. Sebetulnya Bung Jela nggak pengen juga ya, cuman karena selalu ditawarkan kesempatan, akhirnya terpanggil juga untuk ikut. Ya. Akhirnya kepincut juga. Bung Jela mengikuti suatu treatment yang menurut kalangan-kalangan yang sudah melakukan itu cukup berhasil. Tapi apa ngacur? Begitu selesai treatment, Bung Jela mengalami sesuatu hal yang luar biasa karena berdampak terhadap organ vital yang namanya otak, namanya penglihatan. Jadi ternyata treatment ini tidak terkendali rupanya, jadi bisa merobot kemana-mana. Jadi mungkin bagi orang yang sakit, treatment itu berlaku barangkali untuk penyembuhan. Betul. Tapi yang dibilang Bang Kita tadi, Bung Jela ini sehat walafiat. Cuma karena pengen lebih sehat lagi, dampaknya fatal. Terjadilah sesuatu yang tidak diduga-duga. Sehingga ini namanya mata, pandangan kita kan buat nih. Pada waktu itu Bang Jela sempat kehilangan lapang pandang. Lapang pandang itu bukan menyempit. Buah ini ada separuh hilang gitu kan. Artinya luar biasa gitu kan. Tapi lama-lama, itu berapa lama itu? Ya mungkin sekitar 6 bulan. Kembali lagi 1 tahun kembali lagi. Tapi ada yang permanen juga, ya kan, namanya tidak bisa 100% sembuh gitu kan. Kemudian ada lagi yang paling fatal dirasakan. Ini sekali juga mungkin ya kebesaran Allah SWT menciptakan otak manusia itu, ya, yang mengandung memori yang luar biasa di sini. Jauh komputer itu jauh lah ya menurut gue. Memori yang ada ini pada waktu itu
untuk hal-hal yang identik nyampur. Oke, jadi kita bisa salah melihat objek. Iya, Kita anggap di posisi A, ternyata nggak di sini, lainnya ke situ juga gitu kan. Iya. Nyampur. Ya butuh waktu tadi 6 bulan, setahun, akhirnya misal lagi. Jadi untuk hal yang identik itu jadi satu. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Tapi lama-lama alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, ini kembali lagi normal, mata juga sudah tinggal sedikit lagi yang berekspornya. Tapi mungkin memori gimana? Memori sudah kembali normal, sudah terpisah lagi, kembali nyatu gitu kan. Tapi mungkin ya itu kan yang ekses, ya ekses negatif. Kalau yang positifnya ya alhamdulillah ya berkat Allah SWT sampai sekarang belum jelas ya sehat walafiat. Ya, artinya kita tetap sebagai ahli syukur ya. Ahli syukur. Apapun kita syukuri ya. Tetapi syukur yang untuk yang satu ini biayanya mahal sekali ya. Mahal sekali. Satu, alih-alih kita mendapatkan kesehatan yang lebih prima, ternyata itu berdampak terhadap beberapa organ. Yang kedua, ya ongkos juga bertambah. Ongkos bertambah pasti. Treatment yang kita harapkan bisa membuat kita lebih sehat lagi, itu udah ongkosnya luar biasa ya. Betul. Lalu treatment untuk merecovery dampak dari ekses tadi itu lebih banyak lagi. Ya, jadi Sobat Jelata, intinya begini, keinginan kita untuk menjadi lebih dari posisi saat ini, apapun itu, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, kesehatan, ya itu sesuatu yang sangat manusiawi dan itu tanda hidup. Dan naluri itu sudah ditanamkan dalam hati kita kan. Tetapi hasrat yang luar biasa itu, keinginan yang luar biasa itu, keadaan yang tertanam di alam bawah sadar kita itu, kalau tidak diikuti oleh kecerdasan dalam menyikapi setiap rayuan, setiap kemungkinan yang ditawarkan, itu bisa mengakibatkan malapetaka atau keadaannya lebih buruk gitu. Dan ini tidak hanya berlaku di bidang kesehatan saja gitu. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin menjadi kaya lalu terpengaruh oleh tawaran-tawaran investasi yang seperti Bung Jela pernah bilang monkey bisnis itu ya. Monkey bisnis yang udah kita ceritakan kemarin. Betul. Alih-alih mendapatkan kekayaan yang ada malah kekayaan yang ada ludes, kekayaan yang udah di tangan kita ludes. Begitu juga orang yang sebenarnya tidak punya jam terbang dalam bidang politik, lalu ada yang mengiming-imingi mau menjadi anggota legislatif lah, mau menjadi kepala daerah lah, dan segala macam. Lalu dengan semua rayuan-rayuan, dia mengeluarkan uang dan segala macam, alih-alih mendapatkan jabatan, yang ada juga gila. Nah, jadi sekali lagi, mari kita tetap pertahankan keinginan kita untuk lebih, karena itu bagian dari anugerah, bagian dari tanda-tanda hidup. Tetapi mari juga kita gunakan kecerdasan sebagai anugerah utama yang diposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dari struktur tubuh kita. Jadi gunakan akal sehat untuk mengambil setiap keputusan. Jadi yang kita bilang menjaga cerdas ya? Bukan, ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan daya tahan kita itu jebol. Misal karena orang-orang yang mengajak kita, satu memperlihatkan mungkin kesehatannya lebih prima dalam arti kebetulan. Yang kedua, kita yakin akan sosok dia itu, mungkin karena ketokohannya dan segala macam. Jadi ini kan soal benteng pertahanan. Mungkin benteng pertahanan Bung Jela saat itu jebol. Kalau cerdas ya, cerdas juga sebetulnya. Cuman ya itu, mungkin teman-teman juga lebih cerdas ya. Jadi jangan sampai lebih cerdas dari Bung Jela yang sudah pernah jadi korban. Jangan sampai terjadi ke teman-teman. Jadi ini namanya pengalaman. Jadi Bung Jela telah melakukan suatu pekerjaan yang namanya trial and error. Jadi karena errornya sudah Bung Jela ambil, teman-teman semua, Bang kita juga jangan lagi mengambil errornya. Jadi dalam melakukan jangan tidak perlu lagi melakukan trial kan gitu ya. Udah ada true story, contoh nyata korban dari iming-iming. Dan mudah-mudahan kicau pendek ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Alam tak kambang jadi guru, itu kata orang Padang, kata orang Minang ya. Banyak sekali
pelajaran yang bisa dicari dari alam, apalagi dari internet ya. Betul. Mungkin ya sarannya Menjela kepada teman-teman Sobat Jelata, kalau ada sesuatu yang baru, cari aja di internet, bertanya di YouTube, bertanya sama yang ahli. Sama ahlinya. Kalau nggak sempat ya cari aja di situ, pasti banyak sekali informasi di situ. Iya. Gimana? Udah cukup lah ya. Cukup lah, kira-kira itu. Kita berharap ya tidak akan ada lagi peristiwa yang seperti Bung Jela alami, dan salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.